Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Puja-puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Zat yang Maha Luhur, Zat yang Maha Ghafur, Zat yang sudah semestinya kita untuk senantiasa terus-terusan bersyukur atas seluruh limpahan nikmat yang sudah Allah anugerahkan kepada kita, yang teramat sangat banyak dan insya Allah tidak akan pernah bisa terukur. Salawat dan salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Allah masih mentakdirkan Bapak untuk bisa menjumpai kalian melalui video ulasan pembelajaran bab 2 tentang percaya kepada hari akhir. Seperti yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya, bahwa percaya kepada hari akhir itu merupakan rukun iman yang kelima. Rukun iman yang kelima yang harus kita yakini bahwa hari kiamat itu pasti ada, pasti terjadi. Oleh sebab itu di sini Bapak akan menjelaskan tentang nama lain dari hari kiamat itu sendiri. Ada yang disebut dengan Yaumul Qiyamah, atau ada juga yang disebut dengan Al-Qari'ah, kemudian Al-Waqi'ah, Al-Haqqah, As-Sa'ah. Semuanya menunjukkan kepada arti hari kiamat. Anak-anakku sekalian, kiamat itu sendiri kalau misalnya diterjemahkan secara bebas, berarti bahwa kiamat adalah hari terakhir kehidupan, atau hari di mana kehancuran melanda bumi dan seluruh ciptaan Allah lainnya, termasuk di dalamnya penghuni langit dan bumi, dimatikan semuanya. Seperti mungkin di dalam surat Az-Zumar ayat 68 yang sudah sering Bapak ulang, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. Ketika sangkakala ditiupkan, فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ, maka matilah siapapun yang ada di langit dan siapapun yang ada di bumi, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Nah, kemudian ketika kiamat itu menjadi sesuatu yang pasti, kepastian kiamat itu kapan akan tibanya, kapan akan terjadinya, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Seperti yang diungkapkan di dalam surat Al-A'raf ayat 187, Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat. Ayyana mursaha, kapan kiamat itu akan terjadi? Kul, katakan oleh Muhammad, innama ilmuha 'inda rabbi. Katakanlah bahwa yang mengetahui tentang hari kiamat itu hanyalah Tuhanku. Wa ma yujalliha liwaqtiha illahu. Dan tidak ada yang mengetahui tentang waktu kejadian kiamat itu kecuali Dia, Allah. Kemudian
sakulat fis samawati wal ardi. Kiamat itu merupakan sebuah kejadian yang dahsyat, yang berat gitu. Kejadian kiamat itu sakulat fis samawati wal ardi. Kedahsyatan kiamat itu merupakan beban yang berat. Terjadinya beban yang berat di langit dan di bumi. Seperti mungkin di dalam surat Al-Zalzalah kan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bumi digoncangkan dengan sebenar-benarnya goncangan sehingga akhrajatil ardu athqalaha. Saking kerasnya goncangan yang terjadi di dasar bumi itu, maka akhrajatil ardu athqalaha, bumi mengeluarkan seluruh isinya, beban beratnya. Kemudian kalau di dalam surat Al-A'raf ini sakulat fis samawati wal ardh. Kedahsyatan kedahsyatan hari kiamat itu menjadi beban berat yang sangat berat baik di langit ataupun di bumi. Di dalam surat At-Takwir, di dalam surat Al-Infitor, idza syamsu kuwirat, ketika matahari dilipat. Wa idzan nujumu kadarat, ketika bintang-bintang berjatuhan. Wa idza, dan banyak-banyak lagi. Jadi sakulat fis samawati wal ar itu dari bawahnya bumi itu diguncangkan dengan guncangan sebenar-benarnya. Kemudian dari atas semua benda-benda antariksa itu berjatuhan. Berjatuhannya menuju ke bumi. Sehingga dengan kejadian dahsyat itu, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Wajar aja ketika gempa yang hanya berkekuatan 7,8 atau 8 skala Richter bisa mengakibatkan ratusan ribu korban jiwa dengan kerusakan bangunan, dengan kerusakan jalan, dengan kerusakan alam yang begitu dahsyat. Apalagi ini gempanya itu di samping buminya gempa, kemudian lautnya di tsunami-nya maha dahsyat, kemudian yang dari atas pun berjatuhan menimpa bumi. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Maka matilah siapapun yang ada di langit dan di bumi dengan kedahsyatan kejadian seperti ini. Kemudian ta'tikum baghtah, bahwa datangnya kiamat itu tiba-tiba. Oleh sebab itu, Qul innama ilmuha inda rabbi. Qul innama ilmuha, tadi di ayat awal-awalnya itu kan, katakanlah sesungguhnya yang mengetahui tentang kiamat itu hanya Allah. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada yang mengetahui kapan waktu detailnya tentang kejadian kiamat itu kecuali Dia, Allah. Di sini ta'tikum baghtah. Kiamat itu akan mendatangi kalian secara tiba-tiba. Oleh sebab itu, ketika yang mengetahui waktu kapan datangnya kiamat itu hanya Allah, kemudian kiamat itu akan datang secara tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Hei, 10 tahun yang akan datang, persiapkan dirimu dari sekarang untuk tobat, karena 10 tahun yang akan datang akan terjadi kiamat. Bohong itu. Ta'tikum baghtah. Yang namanya kiamat itu akan datang mendatangi bumi, kejadiannya itu akan tiba-tiba. Ketika ada yang memprediksikan bahwa nanti tanggal 12 di bulan 12 jam 12 tahun 2012 akan terjadi kiamat. Sampai sekarang kita udah berada di tahun 2021. Udah lewat beberapa tahun. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa kiamat itu akan terjadi di jam 9, tanggal 9, bulan 9, tahun 2009 atau tahun 1999 gitu kan, kalau yang 999 itu. Dan sampai sekarang pun tidak akan tidak terjadi gitu.
Ini menunjukkan bahwa yang mengetahui tentang kiamat itu hanya Allah. Yas'alunaka 'anis saati ka'annaka hafiyyun anha. Kemudian mereka itu bertanya kepadamu tentang hari kiamat seolah-olah kamu itu mengetahui tentang kiamat gitu, tentang kiamat itu. Qul innama 'ilmu 'indallah. Tetapi sebagian dari mereka itu tidak mengetahui. Nah, ini penjelasan di dalam surat Al-A'raf ayat 187 itu memberikan pengetahuan kepada kita bahwa yang mengetahui tentang ilmu tentang hari kiamat itu adalah Allah. Kemudian yang mengetahui detil tetapnya waktu kejadian kiamat itu pun hanya Allah. Kemudian di sini dijelaskan bahwa kiamat itu akan datang secara tiba-tiba. Ini pengetahuan buat kita gitu kan. Adapun Nabi pernah mengatakan bahwa kiamat dengan zamanku itu diibaratkan jari telunjuk dengan jari tengah. Sangat banget berdekatan ya. Ini menunjukkan bahwa ketika 1443 tahun yang lalu Nabi mengatakan bahwa antara kiamat dengan zamanku itu diibaratkan jari telunjuk dengan jari tengah. Berarti 1443 tahun kemudian pada saat kita sekarang hidup sudah teramat sangat dekat. Kiamat sudah teramat sangat dekat. Anak-anakku sekalian, kiamat itu sendiri dibagi menjadi dua ya. Kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro itu adalah sebuah penghancuran sebagian dalam skala kecil gitu. Kehancuran melalui musibah, bencana yang terjadi, apakah itu longsor, gempa bumi, atau tsunami yang bersifat lokal atau yang bersifat kecil skalanya gitu kan. Bahkan kematian seseorang pun dikatakan sebagai kiamat kecil bagi orang tersebut. Kemudian ciri-ciri dari kiamat sugro itu di sini kan sudah banyak ya yang menerangkan. Ketika perempuan berdandan seperti laki-laki, laki-lakinya berdandan seperti perempuan. Kemudian semakin banyak orang yang berjilbab tapi telanjang gitu. Maksudnya orang tersebut dia pakai kerudung, dia pakai semuanya tertutup, tapi pakaiannya itu bukan pakaian yang syar'i gitu. Lekukan tubuhnya masih terlihat gitu kan. Kemudian ada seorang ibu yang melahirkan majikannya gitu. Nih waktu kemarin di kelas banyak diantara kalian yang paham gitu. Ketika seorang ibu melahirkan majikannya itu maksudnya seorang ibu sudah bersusah payah untuk mengandung, kemudian melahirkan, kemudian mengurus anak tersebut. Ketika anak tersebut sudah besar, dia bukannya balas budi atas kebaikan ibunya, dia malah mempekerjakan ibunya, membuat ibunya menjadi pembantu. Itu termasuk ciri-ciri kiamat juga gitu. Kemudian banyak lagi ciri-ciri kiamat. Seperti yang kemarin beberapa bulan ke belakang yang membuat Bapak miris gitu kan, ketika Bapak tersadar dengan begitu banyaknya ulama-ulama besar, baik yang sudah sepuh ataupun yang masih muda, yang Allah panggil kembali keharibaannya. Berapa ulama yang berpulang dalam 1 bulan 2 bulan ke belakang itu? Seperti yang diungkapkan oleh Nabi, innallaha la yakbidul ilma intiza'an yang tazi'uhu minal ibad, walakin yakbidul ilma biqadbil ulama. Allah itu tidak akan mencabut ilmu itu dengan menghilangkan ilmu agama Islam, tetapi Allah itu akan menghilangkan atau mencabut ajaran-ajaran Islam itu biqadbil ulama, dengan mencabut nyawa para ulama. Kemudian
Setelah itu muncullah ulama-ulama yang gadungan, atau ulama-ulama su, atau ulama-ulama palsu gitu kan. Ulama-ulama palsu yang fa'atau bi ghairi ilmin. Karena mereka bukan ulama beneran, karena mereka bukan ulama yang salih, bukan ulama yang berilmu, mereka hanya ulama yang KW, maka fa'atau bi ghairi ilmin. Mereka ulama palsu itu, ulama KW itu akan memberikan fatwa bi ghairi ilmin, tanpa dasar ilmunya. Itu ciri-ciri kiamat sugro. Kemudian kiamat kubro seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal, bahwa adalah sebuah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta ciptaan Allah. Semuanya dihancur leburkan pada hari itu. Baik itu mangfis sama atau mangfil ar. Siapapun yang ada di langit dan siapapun yang ada di bumi akan dihancurkan dengan peristiwa dahsyat hari kiamat itu. Anak-anakku sekalian, kemudian untuk ciri-ciri datangnya menjelang hari kiamat itu, di sini ada disebutkan nanti ada masa dukhon, munculnya dukhon, bumi diselimuti oleh asap yang sangat tebal. Bahkan di dalam keterangan si asap tersebut nanti akan membuat orang yang beriman pluk gitu kan, pilek pluk gitu kan. Kemudian orang-orang yang tidak beriman, maka si asapnya itu akan masuk ke telinganya, masuk ke hidungnya, dan mengganggu pernapasan mereka, membuat sesak napas mereka yang tidak beriman. Si asap yang tebal itu saking tebalnya, maka matahari pun tidak mampu menembus ketebalan dari aduhon tersebut. Dan nanti akan berlangsung selama 40 hari. Kemudian tanda-tanda yang lainnya menjelang datangnya kiamat kubro itu, yaitu munculnya Dajjal. Dajjal itu sosok makhluk yang sangat mengerikan gitu. Matanya dua gitu, cuma yang berfungsi satu. Mata kanannya itu tidak berfungsi seperti anggur yang kering gitu kan. Jadi gini gitu, yang kiri yang mampu ngelihat gitu. Kemudian dia itu sosoknya tinggi besar, menyeramkan, pincang gitu. Kemudian tugas dia itu menyebar fitnah, mengadu domba. Kemudian berusaha untuk menyesatkan manusia. Berusaha untuk menyesatkan manusia. Dan oleh sebab itu ketika Nabi bersabda, apabila Dajjal datang kepadamu maka menghindarlah, ngumpetlah gitu. Karena di sini fitnah Dajjal itu betul-betul kurang-kurangnya iman dalam diri orang yang bertemu dengan Dajjal itu akan membuat semua orang larut dengan tipu daya dari Dajjal itu. Sehingga saking dahsyatnya fitnah yang akan disebarkan Dajjal, kita orang muslim yang diwajibkan sholat, di dalam bacaan terakhir sholat kita, di dalam tahiyat terakhir sholat kita, senantiasa dibacakan doa agar kita terlindung dari fitnahnya Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Nah, saking dahsyatnya fitnah yang akan disebarkan oleh sang Dajjal, maka kita dari mulai sekarang senantiasa membentengi, kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan perlindungan kita dari fitnah Dajjal. Tidak ada yang bisa mengalahkan Dajjal kecuali hanya satu, sosoknya Nabi Isa. Oleh sebab itu ketika fitnah dan kekafiran sudah terjadi, kerusakan sudah terjadi di bumi, maka turunlah Nabi Isa. Dia yang akan memberantas dan membunuh Dajjal. Seperti yang disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat
55. Wa idz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum wa mutahhirukum minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Tsumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Jadi nanti Allah itu menegaskan di dalam ayat yang lain, wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa itu tidak dibunuh, Nabi Isa itu tidak disalib, Nabi Isa itu tidak mati, walakin syubbiha lahum, tetapi ada sosok yang diserupakan dengan Nabi Isa. Apapun semuanya mirip dengan Nabi Isa. Padahal Nabi Isa itu inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Aku menjagamu dan aku mengangkatmu ke hadapanku. Wa mutahhiruka dan mensucikanmu minal ladzina kafaru dari orang-orang kafir wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Dan kami akan menjadikan orang-orang yang mengikutimu itu berada di atas, lebih mulia di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Kemudian summa ilayya marji'ukum, kemudian hanya kepadakulah kalian akan kembali. Wa unabbiukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Kemudian aku akan menghukummu, fa ahkumu menggunakan hukum bainakum di antara kalian, fima kuntum fihi takhtalifun, dari apapun yang kalian perselisihkan. Itu Nabi Isa akan muncul. Kemudian di dalam sebuah keterangan dikatakan bahwa Nabi Isa akan bersama umat akhir zaman itu selama 40 tahun gitu kan. Kemudian setelah itu berimanlah semua orang yang hidup di zaman Nabi Isa tersebut. Kemudian setelah itu ketika Nabi Isa wafat, maka terjadilah juga orang-orang semua menjadi kafir seperti halnya sebelum Nabi Isa datang. Kaum Ya'juj Ma'juj ini nanti akan muncul, kaum Ya'juj Ma'juj. Di dalam surat Al-Kahfi itu dikatakan bahwa Ya'juj Ma'juj itu adalah segerombolan, satu ras, satu kelompok orang yang kerjaannya merusak. Siapapun orang yang di luar kelompoknya yang ditemui dimanapun pasti akan dibunuhnya. Dan tidak ada yang bisa menghentikan Ya'juj Ma'juj ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti juga ciri kiamat kubro itu setelah Ya'juj Ma'juj, Nabi Isa turun, kemudian Dajjal, nanti akan ada binatang melata. Binatang melata yang Allah sengaja ciptakan, kemudian binatang tersebut bisa bicara. Anak-anakku sekalian, dari pemaparan Bapak ini dipertegas dengan tadi ketika tadi Nabi mengatakan bahwa antara zamanku dengan kiamat yang akan terjadi itu diibaratkan antara jari telunjuk dengan jari tengah, sangat dekat. Sementara di dalam sebuah keterangan dikatakan bahwa kalender Hijriyah itu penanggalannya hanya sampai tahun 1500. Nah sekarang kalau kalender Masehi kan kita sekarang 2021 ya. Sementara dalam keterangan itu dikatakan bahwa kalender Hijriyah hanya tertulis sampai 1500. Apakah ini mengindikasikan, menunjukkan bahwa kalender Hijriyah itu atau kehidupan dunia ini hanya berlangsung sampai tahun 1500? Sementara sekarang kita hidup di tahun 1443 Hijriah. Artinya 57 tahun lagi
dunia ini akan berakhir, kiamat akan tiba. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi kalau misalnya kita ngelihat contoh-contohnya seperti apa, ya mungkin jadi bahan pemikiran buat kita. Oleh sebab itu salah satu cara dimensi keimanan yang harus kita terapkan di dalam menghadapi kiamat ini. Ketika kita sudah meyakini dalam hati bahwa kiamat itu pasti ada, kemudian kita ucapkan dengan lisan bahwa betul, dengan penuh keyakinan, dan saya ucapkan bahwa saya yakin kiamat itu pasti terjadi, maka kita harus mengamalkan keyakinan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang ditanyakan Nabi kepada sahabatnya yang bertanya, "Wahai baginda Nabi, kapankah kiamat itu akan terjadi?" Nabi menjawab, "Sudah siapkah Anda menghadapi kiamat? Sudah berapa banyakkah bekal yang Anda persiapkan untuk menghadapi peristiwa kiamat itu?" Oleh sebab itu, anak-anakku sekalian, ketika kiamat semakin dekat, seperti halnya jari telunjuk dengan jari tengah, dan sekarang kita menyadari kita hidup di akhir zaman, marilah kita mengamalkan dengan perbuatan kita segala macam apapun yang Allah perintahkan kepada kita, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan untuk mendapatkan ridho Allah. Mari kita berbuat segala sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita, dan menjauhi apapun yang Allah larang kepada kita, agar ketika saatnya, kalau Allah mentakdirkan kita bertemu dengan kiamat, maka Allah akan memberikan perlindungan kepada kita di hari kiamat itu. Kemudian setelah kiamat nanti, ketika hari berbangkit, ketika seluruh amalan kita dihisab, maka kita pun akan mendapatkan timbangan yang lebih berat, timbangan amal kebajikan yang lebih berat daripada timbangan amal keburukan kita, yang mana untuk orang tersebut sudah akan Allah tempatkan insyatin radiyah di dalam satu kehidupan yang sangat nyaman, yaitu surga. Baiklah anak-anakku sekalian, itu ulasan yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Ananda bisa lebih memahami lagi, dan terutama Bapak membutuhkan setelah penanaman keyakinan di dalam diri Ananda, kemudian Ananda mengucapkan dengan lisan Ananda, kemudian yang paling utama, yuk kita sama-sama lakukan persiapan untuk datangnya hari kiamat itu dengan berbuat segala sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita. Dan kita mulai dari sekarang untuk menghindari, menjauhi apapun yang Allah larang kepada kita. Bapak yakin kita pasti bisa, dan Bapak sangat berharap keinginan kita untuk bertetangga di surga akan terlaksana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.